Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para teknisi ponsel dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share sebuah kasus, yaitu Oppo A96 datang dalam kondisi mati total. Kemudian tadi sempat membingungkan juga. Jadi ini kasus alhamdulillah sudah selesai. Berikutnya ini akan saya tampilkan video rekodnya ke kawan-kawan sekalian, tahap-tahap dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi betul-betul kasus real yang belum pernah juga didapat, ya, mati total dengan kondisi begitu kita colok cas arusnya hanya 0,03 ampere. Dan ketika kita menggunakan power supply untuk menyalakannya, begitu ditekan on off juga tidak ada respon. Arus pun saat kita pasang VBAT melalui power supply hanya 0,001, naik turun ke 0. Ditekan on off tidak ada respon. Jadi cukup panjang tadi, cukup panjang dalam saya menyelesaikannya, kurang lebih 1,5 jam. Alhamdulillah done, nyala. Nah, berikut ini saya tampilkan ke kawan-kawan sekalian apa saja yang dilakukan. Silahkan disimak dan bisa dijadikan pengalaman, bahkan patokan dalam mengerjakan mati total, termasuk di dalamnya ada kondisi short. Oke, selamat menyimak ya kawan-kawan. Pagi ini kita kedatangan sebuah handphone Oppo. Saya malah nggak tahu serinya ini apa, tapi nanti kita cari tahu. Maklum, teknisi baru ya. Ini kita buka dulu. Katanya baterai posisi 50%, tiba-tiba mati. Jadi langsung kita bongkar saja. Oh, ini ada tulisannya nih ya. CPH 2333. Apa tuh? Nanti kita konfirmasi ke orangnya juga permasalahannya apa. Yang penting kita cek dulu. Karena dia minta langsung dicek ini. Nah, seharusnya ini pun kita lakukan di hadapan konsumen sehingga kita tahu diapakan handphone mereka. Nah, ini sangat saya rekomendasikan buat kawan-kawan, bongkar handphone itu di depan konsumen. Tentu butuh nyali. Ini kita buka dulu. Kemarin saya simpan di mana ya? Nih, untuk buka. Ini masih utuh. Untuk lebih enaknya sebenarnya ini kita ukur dulu baterai. Kapasitas baterai kita ukur sehingga kita tahu berapa volt baterainya. Nah, baterai aman ini, 4 volt. Bahkan sampai lebih. Jadi
4,4 volt. Untuk lebih mudahnya, tentu kita cek menggunakan power supply. Saya akan nyalakan power supply dulu. Baik kawan-kawan, tadi sudah kita sampaikan ke konsumennya bahwa posisinya memang mati total. Dicas ampere hanya 0,003, lalu ditekan on off juga tidak ada arus sama sekali. Maka keputusan selanjutnya ini akan kita bongkar total. Setelah dicek tadi, ini adalah Oppo A96. Oppo A96. Ini kelengkapannya. Kita akan melihat secara fisik. Kita identifikasi dulu apakah ada bekas cairan yang nempel atau memang murni tiba-tiba mati sendiri saja seperti itu. Ini kita pisahkan. Ini saya butuh rantang ini. Ini masih utuh semua ya. Masih utuh, tidak ada bekas servisan. Cuman kita nggak tahu kemarin dia dibongkar karena apa. Cuman kita lihat indikasi kertas lakmus yang seharusnya warna putih, di sini sudah berubah jadi warna merah. Berarti memang ada indikasi terkena cairan. Ini kita lap dulu. Nah, untuk memudahkan kita repair, tentu kita membutuhkan petunjuk di mana posisi IC cas, di mana posisi IC power. Dan saya sarankan untuk kita yang tidak menggunakan sarung tangan latex, kawan-kawan dalam memegang PCB ini, usahakan hanya pinggir-pinggir saja, supaya tidak menambah derita baru. Karena dengan kita sentuh bagian dari mesin, listrik statis yang ada di tangan kita ini bisa jadi pindah. Ini saya sarankan pula untuk servisan, garapan kita harus ditaruh, diletakin di dalam rantang seperti ini supaya tidak hilang, supaya tidak kesingsal. Apa kesingsal itu? Oke. Nah, ini sambil saya buka Borneo Hardware Solution. Jadi sebagai petunjuk untuk tahu, kita harus buka nih si Borneo Hardware Solution. Dan usahakan seperti kamera, ini memang juga harus dicopot ya. A96. Hardware Solution. Jadi belum ada skemanya ini ya. Hardware Solution, lalu kita paling tidak buka charger data untuk mengetahui posisi IC cas dan IC power. Nah, di sini terlihat rangkaian casnya di sini dekat CPU. Jadi untuk casnya dekat CPU, lalu MOSFET ada di area ini. Oh, jadi cukup banyak ini yang harus kita bongkar ya untuk kalengnya. Kemudian CPU-nya ini dilem. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan blower, tidak menggunakan blower.
Sedangkan untuk IC powernya ada di sebaliknya di sini. Ini IC powernya. Cukup panjang yang harus kita kerjakan ini. Paling tidak kita bongkar terlebih dahulu ini rangkaian cas. Tapi untuk memastikan rangkaian casnya bermasalah atau tidak, ini kita bongkar terlebih dahulu saja. Jadi nanti ini langsung kita tembak 5 volt di sini. Ya, di sini test point untuk bot bawah. Di bagian ini. Nah, kita coba kasih tegangan 5 volt seolah-olah ini handphone sedang mengecas. Ya, untuk test point-nya ada di sini. Seperti di Borneo skematik ya. Jadi yang berwarna merah ini langsung kita beri tegangan 5 volt. 5 volt. Seperti ini. Saya kasih 5 volt saja. Kita lihat ampere atau arus chargernya. Nah, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali untuk arus chargingnya. Hanya ada di 0,1. 0,1. Jadi bisa dipastikan sebenarnya untuk rangkaian cas tidak ada masalah. Rangkaian cas tidak ada masalah. Jadi kita malah harusnya lebih fokus di IC power. Jadi bisa dipastikan ketika ada arus masuk, berarti tegangan di bebas itu pasti masuk. Ada arus pasti bebas pasti masuk. Jadi ini kita fokus di sini saja. IC cas dulu. Nanti baru pengecekan di IC power. Nah, ini memang agak repot ini karena terbungkus semua ya. Karena terbungkus semua, kita coba sobek saja. Jadi kita menggunakan tang potong. Jadi kita akan memastikan 5 volt itu masuk sampai ke IC cas. Jadi kita pastikan dulu di sini. 5 volt masuk ke IC cas. Seperti yang terlihat di Borneo ini. Jadi begitu kita colok cas, nah ini bebas cas ini harus masuk di kaki ini. Nah, tentu kita pasang nih ininya apa? Bodinya biar enak ya. Biar enak kita pasang bodinya. Jadi kita butuh tegangan dari bawah sini. Ini. Nah, kita akan ukur .
Gimana? Lebih enak kita menggunakan test point ataukah kita menggunakan colokan cas seperti ini? Ini getar nih, getar. Dia bergetar, ampere juga masih sama ya, 0,3. Jadi boleh dikatakan IC cas bekerja dengan baik. Ini kita ukur aja dulu. Jadi saya akan ukur VBus-nya. VBus nyampe nggak ke IC cas. Jadi kita harus memastikan, ini di sini saja. Ini getar lagi dia. Kita harus memastikan VBus masuk. Ada test point-nya di kapasitor di bagian bawah sini. Agak susah saya melihatnya ya. Di samping kapasitor besar itu di kaki bagian bawah. Atau lebih enak langsung ke sini. Jadi biar kawan-kawan juga bisa melihat. Oke, saya melihat kapasitornya ini. Ini bebas ini. Tidak ada tegangan. Ya. Tidak ada tegangan di sini. Jadi bebasnya itu tidak keluar di sini. Atau saya mundur lagi, saya tarik mundur. Atau bahkan langsung ke kakinya saja. Ke kaki IC cas. Ini ada test point-nya ya sedikit. Test point-nya di bawah sini. Ini bebas. Nah, bebas tidak ada. Tidak masuk. Kalau kita lihat bebasnya di sini, di tempat yang kita ukur tadi, nih kita ukur di sini, bebasnya ada 5 volt. Ada 5 volt di sini. Ya. Mungkin kawan-kawan agak susah melihatnya. Saya menentukan angle-nya juga susah di kamera. Saya ukur lagi di sini. Saya pastikan dulu bebas itu sampai ke AC cas atau tidak. Ada ya? Ada, bebas sampai ke AC cas. Jadi boleh dikatakan rangkaian MOSFET di area ini tidak ada masalah. Di area ini tidak ada masalah. Jadi kenapa? Bebas masuk sampai ke sini. Nah, tinggal yang terakhir kita ukur VBAT-nya keluar atau tidak. Ya, berapa volt VBAT-nya, kemudian VPH PWR. Jadi dalam kondisi tercas seperti ini, kita pastikan terlebih dahulu. Ini agak panas ini ya. Agak panas. Oke. Untuk VBAT-nya terlebih dahulu di bagian atas. Di bagian atas sini dia. Saya pastikan dulu ini kabel hitamnya. Sebenarnya kabel ini bisa kita modifikasi ya kawan-kawan ya. Kita modifikasi supaya pengecekan seperti ini mudah. Nah, dan ini jadi memang biar enak kita pakai bebas tambahan saja dari luar ya.
Jadi kita jepit. Kita bikin test point saja. 5 volt, nanti kita kasih di bebasnya di situ. Saya cari posisi yang enak. Kasih T0 terlebih dahulu. Sebenarnya dengan arus seperti ini ada sedikit kecurigaan. Yang bermasalah adalah MMC. Oke, ini sudah terpasang bebasnya. Kita kasih T0 juga di sini biar gampang dijepit. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita melakukan pengukuran. Di area ini sobek tadi ya. Sobek. Nah, padahal di area yang lain-lainnya aman. Ini terlalu dipaksa tadi di sini. Baik, kita kasih tegangan 5 volt. Kita akan ukur VBAT dan VPH-PWR. Kita akan ukur VBAT dan VPH-PWR. Jadi memang enaknya juga dijepit ini. Cuman jepit nanti susah melepasnya lagi. Nah, seperti ini. Ada arus masuk tapi naik turun ya. Ini 5 volt. Saya berikan ke PCB ini di jalur bebas. Jadi kita pastikan bebasnya tadi juga masih ada ya di sini. Ini 4,94. Nah, di sini juga ada sama ya. 494 juga 5 volt. Bebasnya ada. Kemudian kita pastikan VBAT. VBAT itu di sini. VBAT di sini. Nah, VBAT ini tegangan untuk ngecas baterai. Ada naik turun, berarti normal. IC cas tidak ada masalah di sini. Kemudian VPH-PWR. VPH-PWR kita lihat. VPH-PWR test point-nya di sini. Atau di sini. VPH-PWR. Nah, masalahnya ini VPH-PWR-nya yang tidak stabil. Antara 1,3 ya, tidak stabil ini. Padahal seharusnya VPH-PWR itu stabil. Kalau VBAT tidak stabil, tidak masalah karena memang tidak ada beban.
Di sini tidak ada beban baterai, nggak masalah. Nah, yang harus wajib stabil yaitu VPH-PWR, karena ini tegangan yang harus konstan disuplai ke IC power. Nah, ini satu pertanyaan. Satu pertanyaan kita, apakah IC charge-nya tidak normal? Ya, ini kita ulangi kembali. Bebas normal. Bebas normal. Vebat. Ini tes poinnya di Vebat di sini. Ini Vebat normal. Oh ya. Tapi ketika dia ampernya turun tuh, kalau kawan-kawan lihat ampere di power supply itu turun, maka Vebatnya juga akan acak. Kita lihat juga. Sekali lagi kalau dia pas stabil ya, tegangan bebasnya di VPHPW juga tidak stabil. Kita lihat dulu, berhenti enggak dia? Jadi kita harus putuskan apakah yang bermasalah ini IC charge ataukah IC power. Saya tunggu, sempat bisa stabil nggak dia gitu? Saya tunggu dulu. Ya, baik kawan-kawan sekalian. Jadi memang mau tidak mau ini kita harus coba terlebih dahulu apakah si IC charge normal atau tidak. Ini harus kita pastikan. Ini IC charge-nya. Apa serinya ini? Ada persamaannya atau tidak? Apakah CDDDDXB? Kita cek persamaannya di Borneo Schematic. CDDD apa tadi? Tidak nampak saya. D3 kali XB. XB. Data not found. Ya. Kalau begitu kita coba cek di marketplace. Kita kasih harga.
Nah, ini IC casnya CDDD-JI. Jadi belakangnya tidak ada masalah. Cuman memang khusus dia ini ya. Dia khusus. Saya coba cari dulu. Apakah kita punya cadangannya? Kayaknya belum ready nih. Enggak ada ya. Tidak ada. Kalau dari segi bentuk ini mirip dengan 25601 Becky dari segi bentuknya. Cuman dia cukup mahal nih ya. Dan di sini dikhususkan Oppo A96 IC cas Oppo A96. Ini coba saya coba sekali lagi. Misal ya, ini kita kasih beban baterai. Kita kasih beban baterai di casnya. Ini kita kasih beban baterai sebentar. Ini enaknya supaya nampak pengaruh enggak ya, pengaruh enggak. Ini saya tempel begini. Ini nanti kita cek ini dengan beban baterai ya. Ini dengan beban baterai. Kita pastikan kita cek ini. Hebat. Ini dengan beban baterai. Berarti ini memang tegangan dari baterai ya. Sedangkan VPH-PWR-nya ini. Nah, ini saya untuk memastikan VPH-PWR stabil atau tidak. Karena VPH-PWR ini di sini bukan hanya dari cas. Ini misalnya cas saya cabut, saya lepas aja nih. Ini cas saya lepas. VPH-PWR tetap ada karena ada baterai di sini. Ya, ada baterai. Nah, di sini kita bisa pastikan sebenarnya dapat kuncinya di sini. Berarti IC cas tidak ada masalah. IC cas tidak ada masalah. Jadi jangan otak-atik IC cas di sini. Ya, tadi kalau lewat Febas iya tidak bisa kita pastikan VPH-PWR itu normal. Di sini hanya kalau menggunakan baterai tampak bahwa VPH-PWR ini normal dan stabil. Kenapa? Berdasarkan besar dari kapasitas baterai. Oke. Jadi sempat bingung tadi kan ya. Cari-cari cara dulu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah bisa kita pastikan bahwa permasalahan lebih mengarah ke IC power. Tapi kita harus pastikan in-out-nya dulu. Nah, dan ini saya harus konfirmasi. Harus konfirmasi bahwa yang masalah adalah CPU. Ataupun eMMC. Nah, ini kawan-kawan panas ini.
ada yang cukup panas ini ya. Begitu baterai dipasang ini, bisa kita lacak juga menggunakan ini apa namanya? Tolong. Kita lacak menggunakan kamera thermal. Ini powernya. Powernya itu yang tipis, yang pakai sambungan, bukan adaptor yang ada sambungannya itu loh, yang agak oval. Nah, itu adaptornya. Jadi kita gunakan kamera thermal untuk melacak panas. Ini saya pasang dulu baterainya. Jadi pakai baterai saja. Tadi cukup panas. Nah, apakah akan naik juga, akan panas juga hanya dengan menggunakan baterai tadi ini? Ataukah tadi karena ada yang nyentuh ya? Ada yang nyentuh. Waktu kita ukur-ukur. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, berdasarkan pengalaman, arus yang sangat kecil saat kita tekan on off itu pengaruh atau akibat dari CPU yang tidak bekerja. Ini mungkin tadi nyentuh ya. Ini tidak panas kok. Jadi ini saya akan memastikan lagi arusnya. Jadi ini kita akan bikin test point saja di jalur VBAT. Jadi memastikan IC power bekerja atau tidak. Kita akan lihat test point VBAT. Oke, di samping sini. Samping kanan. Di dekat lubang baut. Oke, ini VBAT. Kita akan kasih VBAT saja di sini. Di salah satunya. Karena dua-duanya ini VBAT. Posisinya saja jadi biar nggak nyentuh ya.
Ini aja langsung bisa. Kita akan kasih VBAT. Ketinggian. Untung cuma 5 volt. Oke. On off-nya kita shortkan. Apa mungkin ini on off? Tuh. Arusnya sangat kecil. Arusnya sangat kecil. Ya. Jadi kita fokus di IC power. Jadi kembali ke IC power. IC power posisinya di sini. Berarti di kaleng ini ya. Kaleng awal, kaleng tengah ini. IC power di sini. Ini kalau pengalaman tadi ini kalengnya cukup mudah, jadi seharusnya ya tidak sobek. Nah, dan untuk amannya tentu kita menggunakan tang potong di area ini. Nah, kalau dapat pinggirnya, uratnya begini, enak banget. Ya, jadi enggak begitu kerja keras kita. Dapat uratnya begini, saya bilang. Oh, ini atas, salah ini ya. Yang bawah dia. Yang sini. Salah buka. Nggak apa-apa lah. Terlanjur dibuka, ya buka aja sekalian. Ini siapa ini? Aman. Nah, IC power di sini. Usahakan dapat uratnya di bagian bawah sini, lebih aman karena tidak ada komponen di bawahnya sini. Nah, jadi kita lukain dulu di sini. Nampaknya ada yang putus tapi tidak tahu ini kemana. Nah, ini karena tadi memang gini ya kawan-kawan ya. Bekerja memang ada SOP-nya. Kemudian saya menampilkan ini karena bekerja sendiri, agak susah ngontrol kamera, tidak bisa di kontrol 100%. Nah, memang tidak ada yang mengarahkan. Ini tinggal kita lihat. Nah, ini IC powernya menggunakan Qualcomm PM6225. 6225. Kita bisa pastikan tadi si IC power, si IC cas tidak ada masalah. Kemudian kita juga pengen pastikan
apakah jalur on off, jadi ini sesuai SOP, apakah jalur on off ada tegangan atau tidak. Jadi dengan kita kasih tegangan seperti ini, kita kasih febat, nah, kita ukur on off sebagai syarat kerja untuk menghidupkan handphone. Ini febatnya ada. On off tidak ada. Ini saya ulangi VPH-PWR. Kita pastikan dulu, kita ukur VPH-PWR harus normal ya. Jadi mungkin lain kali saya akan cari orang untuk kontrol kamera saya ini. Jadi mohon dimaafi jika tampilan dari penampakannya ini tidak pas. Ini febat dari baterai, lalu ini febat baterai juga masih. Nah, ini VPH PWR. Wow. Nah, VPH PWR-nya tadi ada nih ya. Tadi ada. Di sini cuma 0,7. Padahal tadi kita sudah pastikan bahwa VPH PWR ada. Kalau begini ceritanya ya balik lagi ke IC cas. Ini febat. Ini febat. Ini VPH PWR. Nah, penyebab VPH PWR ini hilang, satu, sumbernya. Berarti IC cas kemungkinan. Kedua, bisa jadi dari IC power. Bisa jadi dari IC power. Kenapa? Begitu IC power bermasalah, maka akan membuat output VPH PWR dari IC cas itu akan hilang. Nah, kita coba buka di Borneo schematic in out voltage ya. Kita tunggu dulu. Kita cari VPH PWR di area IC power. Ada nggak? Nggak ditunjukin. Hanya di sini. Coba di sini. Di area sini pun seharusnya ada VPH PWR. Ini ada lagi VPH PWR-nya. Ya sudah, saya nekat manasin IC power aja ya. Jadi kita tekad-tekatan untuk manasin IC powernya. Kenapa saya nekat
bukan nekat sebenarnya ini. Dengan penuh pertimbangan kita panaskan IC power. Karena apa? Karena di on off yang seharusnya ada tegangan juga tidak ada. Ini memang tadi belum ada kesepakatan harga dengan konsumen karena memang tahapnya masih pengecekan, dan ini kita coba-coba dulu untuk memanaskan atau repair lah ya. Saya tidak berani nyentuh IC power karena saya tidak pakai mikroskop. Jadi ini kita tekad-tekatan ya. Tekad-tekatan dalam artian setelah kita analisa kira-kira dengan dipanaskan IC cas apakah ada perubahan atau tidak. Ada satu resistor yang agak melenceng ini, tapi nanti saja kita ukur kembali. Masih sama, begitu dipasang jadi malah lebih cenderung ke IC cas ya ini ya. Ini IC cas saya angkat, IC cas akan saya angkat, lalu nanti VPH PWR akan kita gantikan. Apakah masih kita gantikan pakai power supply ya,
apakah masih ada pergerakan seperti itu. Jadi ini tidak ada perubahan sama sekali dari awal. Ini IC cas akan kita angkat saja. Nah, kita akan lihat arus ketika IC cas diangkat. Jadi kita hanya pengen melihat VPH PWR saja. Kita tembak VPH PWR di test point-nya, lalu kita lihat pergerakan arus. Apakah masih ada 0,01 tadi? Malah short. malah short. Jalur bebas tidak short. Jalur bebas tidak short. Jadi memang dia short di jalur VPH PWR. Jadi bisa jadi memang dari IC power. Ya. Jadi bukan. Nah, ini mau tidak mau si IC power ini harus kita angkat. Ya. Waktu IC cas terpasang tidak tampak bahwa VPH PWR bermasalah. Jadi ini bisa saya pastikan VPH PWR si IC cas ini tidak ada masalah, tetapi masalah ada di IC power. Karena apa? Short. Sebenarnya bukan hanya di IC power nanti tersangkanya. Tersangkanya bukan cuma di IC power, tetapi ada di semua jalur yang mendapat tegangan dari VPH PWR. Berat juga ya. Jadi ini harus kita angkat si IC powernya. IC power harus kita angkat ini.
Nah, untuk memastikan. Kalau ini sudah kita angkat, baru nanti juga akan kelihatan. Jadi mau tidak mau kita angkat si IC power. Angkat IC power, ternyata ditembak VPH PWR masih short. Berarti VPH PWR yang lain banyak nih masih. Jadi nanti pembuktiannya setelah IC power ini diangkat, kita tembak VPH PWR short atau tidak. Kalau ternyata tidak short, berarti bisa dipastikan IC power bermasalah. Oke. Ini tadi titiknya ada di tulisannya miring seperti itu ya. Ngasih powernya. Nah, usahakan waktu pengangkatan juga tidak ada kaki-kaki yang rusak. Ini kita cek kembali. Kita tembak VPH PWR. Di test point dekat IC cas. Masih. Berarti bukan IC power. IC yang lain yang mendapatkan tegangan dari VPH PWR ini. Nah, mau tidak mau juga kita akan minta bantuan si ini nih, si kamera thermal. Dan kita akan menggunakan test point, kita beri tegangan di VBAT, di VPH PWR. Ini kita akan kasih test point di sini. Kita paskan dulu.
Ya, saya kasih tegangan 4 volt nanti. Kita lihat mana yang panas. Karena ini sebelum di-on kan ya. Jadi dia baru tampak setelah diangkat IC powernya. Seharusnya akan ada komponen yang memang tidak begitu panas, tapi akan berbeda dengan yang lainnya. Panas di area ini, atau kita lihat dulu sebaliknya juga. Oh, wow, yang sangat panas di area ini, ya. Apa ini? Yuk kita lihat, ya. Nampak ya sekarang ya, 62 derajat di area ini. Begitu kita tembak VPH PWR. Kebetulan banget nih tadi saya bongkar kalengnya ya. Kebetulan banget. Kita lihat. Komponen NEM. Jadi memang bisa banget VPH PWR itu hilang seolah-olah tidak dapat atau tidak dikeluarkan oleh si IC cas. Nih IC NFC-nya. IC NFC yang bermasalah, yang panas. Oke, kita eksekusi langsung. Ya, nggak usah pakai lama. NFC-nya nanti kita angkat. IC NFC kita angkat. Nanti baru kita lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya setelah diangkat. Secara fisik, ini kita lihat memang tadi ini bekas ini ya. Bekas bongkar kaleng.
Jadi nanti tanpa dipasang dulu kita lihat. Ini kita cek kembali. Kita cek kembali apakah dia masih short atau tidak. Mana tadi ini kabel? Oh ya. Tuh, baru hilang ya. Jadi masalah ada di IC NFC. Masalahnya ada di situ. Ini langsung kita kembalikan dulu IC cas yang pertama kali akan kita kembalikan. Kemudian berikutnya IC power. IC power bisa enggak nanti tanpa dicetak itu ya. Kita lihat ya. Tanpa dicetak. Tadi VBAT hilang. Ini sekarang setelah kita copot NFC, lalu yuk kita tembak VBAT. Apakah VPH-PWR dari IC cas yang sudah kita pasang ini akan keluar atau tidak? Kalau tadi dia tidak keluar. Jadi pertama kali waktu kita pakai baterai, dia VPH-PWR keluar itu semu. Kemakan terus dia oleh NFC. Ini tidak ada arus lagi. Tadinya ada, ini barusan saya tancap ini ya. Tancap apa namanya? Power supply. Ini kita ukur. Saya kalibrasi dulu. Ini VBAT. VBAT ini. Lalu ini VPH-PWR-nya. Nah, baru dia stabil. Tadi nggak ada ya. Nah, jadi jangan salah sangka ini, kawan-kawan. Ya, kalau kita salah sangka, bisa jadi salah eksekusi. Nah, tadi sebenarnya kita bisa langsung dapat tersangkanya tanpa melepas IC power, cuman agak susah. Ya, agak susah. Susahnya gimana? Susahnya itu dia terhalangi oleh VPH-PWR yang dari ini nih. Dari VPH-PWR untuk IC power gitu.
Ini nggak ada titik-titiknya sama sekali nih. Betul-betul ngira-ngira ini. Coba ya. Udah pas ya kira-kira ya. Dari samping begini kayaknya udah pas. Ya tinggal kita lihat aja. Coba dulu. Ini tanpa cetak. Ini tekat-tekatan ini ya. Nekat-nekatan ini. Tanpa dicetak IC powernya. Ini saya paskan dulu mikroskop saya. Oke, kita coba langsung tanpa cetak. Bismillah. Kalau shot ya sudah berarti angkat cetak. Ini teknisi pemalas judulnya ini. Semoga pas, tidak. Masih nih. Sabar, ini nyari shotnya. Dia shot ini. Baru ketemu. Oke. Wow, ada timah yang keluar ini. Berarti ada yang tidak pas. Cetak ya, cetak ini. Wajib cetak ini. Ini kita tes saja dulu. Shot atau tidak. Kemudian ini tidak ada arus seperti tadi masih. Tapi normal atau tidak. Ini yang kita harus buktikan. Tidak short belum berarti siap. Kenapa? Saya melihat ada timah di samping IC power ini. Jadi kayaknya memang harus kita cetak ulang ya. Maklum teknisi pemalas. Jadi jarang-jarang garap handphone. Masih dikerjakan gitu. Ini susah ini. Karena nyari penyakitnya yang susah. Nah, ini tidak ada arus, kita shortkan dulu on off-nya. Tuh, nyala. Tanpa NFC. Belum nyala ya. Ini masih ini dalam tahapan ada arus, tidak seperti tadi. Nah, ini yang jelas harus dicetak ulang IC powernya. Cuman kita harus koordinasi dulu dengan konsumennya. Oke, nyala ini. Nyala ini. Kita cek. Ya, kita cek, kita lihat. Semoga nyala beneran ya. Bukan nyala hapus-hapusan. Nanti baru kita sampaikan permasalahannya apa dengan konsumen. Ini belum buka harga malah. Jadi memang analisa langsung. Nih,
saya selalu butuh orang yang buat mantau kamera posisi handphone saya. Ini asli sangat susah ya kawan-kawan ya. Artinya saya tidak bisa berkonsentrasi full di layar. Harus ada yang mengarahkan, oh kurang pas, melenceng dan sebagainya begitu. Seharusnya begitu. Setiap saya memvideokan kasus-kasus ini, cuman tim saya susah. Sudah dikasih tahu untuk bantu kontrol, tapi tidak ada yang kontrol. Tarang! Cuman, ya kawan-kawan sekalian, ini pasti ada masalahnya. Apa? NFC, karena ini tanpa IC NFC. Jadi bayangkan tadi kita dapat kasus mati total, ya dicas cuma 0,03 0,03 ya. Lalu di on off kan pakai power supply ya, tidak ada arus sama sekali juga. Tadi sempat berpikir IC power, IC cas, CPU bahkan. Tidak ada hubungannya, NFC-nya ini. Ya. NFC-nya. Bayangkan, tidak ada hubungannya rasanya. Nah, cuman pasti di sini NFC mendapatkan tegangan dari PPH-PWR. Sepertinya seperti itu. Sehingga apa? NFC yang bermasalah membuat VPH-PWR jadi hilang. Nah, jadi ini yang kita pastikan. Jadi ini berarti videonya saya stop dulu ya. Kita konfirmasi ke konsumen kondisi handphonenya. Jadi tanpa NFC dia mau atau tidak. Kalau dia mau berarti oke. Demikian, nanti kita lanjut lagi.